Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairu hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita ya. Setelah sebelumnya kurang lebih 1 bulan kita vakum ya, pakai vakum ini. Karena ada beberapa kendala di sini ya, sehingga kajiannya di stop dulu ya. Akhirnya sekarang kita bisa mulai melanjutkan kajian yang kemarin ya. Masih bersama dengan A'aghoz ya di kitab Matan Al-Izzi ya. Kalau tidak salah sekarang ada di halaman ke-57 ya, kalau ngikutin Matan Al-Izzi cetakan Darul Minhaj ya, atau kalau mau di babnya mengenai faslun fi amsilati tasrifi hazihil af'ali. Fasal ya mengenai contoh-contoh tasrif dari fiil-fiil ini ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai wazan-wazan fiil sulasi dan rubai mujarrad dengan mazid, kemudian juga mutaaddi dengan lazim ya. Nah sekarang ya sebetulnya ini udah ya keputus di sini ya, tapi kita ngulang dikit ya. Kemudian kita lihat di sini di bukunya ya, atau di matan apapun yang kalian pegang. Ta'riful fi'lil madhi, definisi fi'il madhi. Ammal madhi, adapun fi'il madhi, fahuwal fi'lu ya, dia adalah fi'il alladzi dalla ala ma'nan, fi'il yang menunjukkan sebuah makna ya. Wujida, wujida di situ jadi naat ya dari maknan, sebuah makna yang gitu ya, menunjukkan sebuah makna yang wujida itu ada atau terdapat ya, yang makna tersebut ada fi zamanil madhi, di zaman, di waktu lampau atau madhi ya. Kalau bahasa Indonesia fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau dalam bahasa Indonesia. Untuk memberikan kesan lampau itu biasanya itu menggunakan telah ya. Saya telah makan, berarti pekerjaan makannya terjadi di waktu yang lampau, waktu sebelumnya, semenit sebelumnya, 1 jam sebelumnya, itu adalah waktu yang lampau ya. Kemudian aqsamul fi'lil madhi ya, aqsam jama dari qismun, aqsam bagian-bagian fi'il madhi ya. Yang pertama adalah ya fal mabniyu lil fa'ili. Nah, fi'il madhi yang pertama adalah al mabniyu lil fa'ili minhu. Al mabni itu bentuk isim maf'ul dari bana yabni. Bana yabni ya, isim fa'ilnya fahuwa banin wa dzaka mabniyun gitu ya. Fal mabniyu lil fa'ili maksudnya adalah fi'il madhi yang ya dibentuk atau dibangun untuk fa'il, untuk pelaku. Maksudnya adalah fi'il ma'lum ya. Karena pembagian fi'il menurut ya, kalau dilihat dari ya sudut pandang pelakunya ya, kan ada sebuah, kalau ada fi'il pekerjaan itu pasti ada yang melakukan pekerjaan tersebut. Ini harus diingat-ingat. Kalau ada fi'il pasti ada yang melakukan fi'il tersebut ya. Subjek apanya, kalau fi'il itu di dalam bahasa Indonesia sebanding dengan predikat, maka subjek itu adalah yang melakukan predikat ya. Jadi fal mabniyu lil fa'ili maksudnya adalah si kata kerja ini memang dibentuk ya untuk si fa'ilnya, pelakunya ya. Maka awal, kaidahnya bagaimana? Kaidahnya begini ya. Maka awwaluhu maftuhan, itu fi'il-fi'il yang awalnya itu fathah ya, awalnya adalah fathah huruf pertamanya.
au kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan, atau ya huruf yang pertama yang berharokat itu adalah fathah, ya. Misaluhu, contoh nasoro, nah ya, contoh nasoro, kaidahnya kan begini, kaidah fi'il madi untuk yang maklum ya, awalnya difathahkan, ya, awalnya harus fathah. Kenapa fathah? Karena fathah adalah harokat yang paling ringan, ya. Jadi yang dhammah dengan yang kasroh itu berat, ya. Coba bayangin kalau misalkan kata kerja pergi, misalkan zahaba, kemudian huruf pertamanya yaitu zal, ya, bukan fathah, ya. Pergi itu kan zahaba, ya enggak? Zahaba itu pergi. Zahaba zoma'u, bisa pergi bisa hilang, ya. Zahaba zoma'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah, gitu kan, ya enggak? Nah, coba bayangkan kalau huruf za dari zahaba itu bukan fathah tapi dhammah atau misalkan kasroh. Dhammah dengan kasroh ini harokat-harokat yang berat, ya, menjadi zuhaba atau zihaba, gitu ya. Menurut orang Arab ketika itu berat, jadi lebih ringan dengan menggunakan harokat fathah, gitu ya. Nah, itu huruf pertamanya fathah. Ya, contohnya adalah nasoro, lihat nunnya fathah, nasoro, ya. Jadi fi'il maklum ini sulasi mujarrad, ya. Sulasi mujarrad fi'il maklum huruf pertamanya ini fi'il madi. Fi'il madi sulasi mujarrad, fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf asli tanpa huruf tambahan. Huruf pertamanya pasti fathah, ya. Dan huruf terakhirnya juga pasti fathah, ya. Mau fi'ilnya fi'il maklum ataupun fi'ilnya fi'il majhul. Fi'il maklum itu dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata kerja aktif. Fi'il majhul dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja pasif, ya. Keduanya memiliki persamaan, yaitu huruf terakhirnya atau huruf ketiganya atau lam fi'ilnya fathah, pasti fathah. Mau yang nasoro, ya, maklum, ataupun yang majhul nanti ada di bawah nusiro, huruf ketiganya pasti fathah, pasti ro. Nasoro ro, nusiro ro, ya. Oke, sama-sama ro. Nah, yang membedakan antara maklum dengan majhul, yang membedakan antara kata kerja aktif dan kata kerja pasif adalah huruf pertamanya, ya, huruf pertamanya. Kalau huruf pertamanya fathah berarti fi'il maklum. Kalau huruf pertamanya dhammah berarti fi'il majhul atau pasif. Nasoro menolong, nusiro ditolong. Contoh misalkan fi'il maklum atau al-mabniyu lil fa'ili, ya. Contohnya adalah nasoro, ya, dhamir huwa di sini. Kemudian nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, ya. Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna, gitu ya. Nasorot, nasorot, nasorota. Nasorota itu sebetulnya tuh tak yang ada di nasorota itu adalah tak yang sama dengan tak yang ada di nasorot. Jadi nasorot dengan nasorota itu taknya sama, ya, yaitu tak ta'nis sakinah, ya, tak sukun, ya, tak untuk menunjukkan perempuan, kemudian taknya itu sukun. Tapi kenapa di nasorota taknya fathah? Karena si tak yang sukun ini bertemu dengan alif yang menunjukkan 2 orang, ya, alif dhamir tasniyah di situ. Ya, kemudian pertemuan 2 sukun, taknya sukun, alif tasniyahnya juga sukun, dan salah satunya tidak bisa dihapus karena memiliki fungsi masing-masing. Maka sukun yang pertama dikasih harokat. Harokatnya apa? Tentu saja yang sesuai dengan alif yang ada di depannya, yaitu fathah. Jadilah nasorota, ya.
Wa qis ala hadza, qis ya, pakai qaf, qis bukan pakai kaf, karena kalau qis itu artinya adalah ciuman ya. Gitu ya. Ada yang baper nanti ya. Wa qis pakai qa dari kata qiyas. Qasa yaqisu, qiyas ya, analogikan. Bukan qis, bukan ya, baper kalian nanti ya. Dan kiaskan ya oleh kamu, domir anta ini fi'il amrnya, ala hadza ya, wakis ala hadzal fi'li, dan kiaskan oleh kamu ya terhadap fi'il ini, yaitu fi'il nasoro yang di atasnya. Apa yang harus dikiaskan? Af'ala ya, af'ala. Di sini memang berbeda dengan seperti misalkan yang disebutkan di jurumiyah ya. Kalau di jurumiyah fi'il yang maklum itu kaidahnya nggak sesingkat ini. Kalau di sini kan makana awwaluhu mutahrikan. Nah kalau di jurumiyah ya dumma awwalu, nanti kalau yang majhul ya nanti ada di bawah. Nah ya, kiaskan terhadap ya fi'il ini, yaitu fi'il nasoro. Apa yang harus dikiaskan? Fi'il sulasi mazid seperti misalkan af'ala ya. Jadi pengenalan fi'il yang ada di pelajaran sebelumnya itu semuanya dalam bentuk fi'il maklum. Kita kan sudah mempelajari wazan-wazan fi'il dia kan. Itu semuanya dalam bentuk fi'il maklum, bukan majhul. Af'ala misalkan sulasi mazid biharfin, ada 3 wazan ya. Af'ala, fa'ala, fa'ala, ini semuanya maklum ya. Af'ala, fa'ala, fa'ala, semuanya dimulai dengan fathah, huruf pertamanya fathah. Kemudian ya, ini yang pertama ya, yaitu makana awaluhu maftuhan. Tuh lihat, huruf yang pertamanya fathah. Af'ala ini walaupun af'ala hamzahnya di situ adalah hamzah tambahan, bukan huruf asli, tapi dia hamzahnya adalah hamzah qata', hamzatul qata'i, bukan hamzatul wasli, bukan hamzah wasol. Hamzah qata' tuh walaupun kemasukan dan wa misalkan, huruf hamzahnya tetap dibaca harokatnya. Wa af'ala berbeda dengan hamzah wasol. Misalkan hamzah wasol itu seperti hamzah yang ada di uktub ya, atau ikro ya akhi, bacalah ya, ikro, bacalah. Nah itu i-nya itu hilang kalau kemasukan wa. Wakro, bukan wa ikro tapi wakro. Nah itu hamzah wasol. Nah ini hamzah qata', jadi dihitung satu huruf asli seakan-akan seperti huruf asli yang berharokat fathah. Af'ala, kemudian berikutnya adalah fa'ala fathah, fa'ala fathah, fa'lala fathah, tafa'lala fathah taknya ya, tafa'ala fathah taknya. Kemudian nah sampai situ, sampai sini contoh untuk yang makana awwaluhu maftuhan, fi'il yang huruf pertamanya adalah fathah. Kemudian berikutnya infa'ala. Nah kalau infa'ala itu awalnya i. Nah kalau infa'ala huruf yang pertamanya tidak dihitung dari hamzah wasol i, bukan ya. Huruf pertama dari infa'ala itu adalah ya fa, bukan i. Nun kan huruf pertamanya, iya memang huruf pertamanya. Tapi ya di sini kaidahnya maka aukana awalu mutaharrikin minhu maftuhan. Nun memang huruf pertama, jadi kalau saya mengatakan in fa'ala, yang pertamanya adalah i hamzah wasol, kemudian nun, kemudian fa, ya enggak? Hamzah wasol itu tidak dihitung sebagai huruf pertama, bayangin ya, berarti seluruh wazan-wazan fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah wasol itu walaupun dia di awal, tapi dia tidak dihitung sebagai huruf pertama. Loh kenapa? Lah namanya juga hamzah wasol. Ketika dia ada di tengah ucapan atau ada sebelumnya yang mendahului walaupun cuma satu huruf, maka harokat i-nya hilang ya. In fa'ala masukkan wa, in fa'ala masukkan wa, tidak ada yang membacanya wa in fa'ala, enggak ada. Orang akan membacanya tuh wan fa'ala, wa-nya hilangkan in fa'ala, wa-nya masukkan
wan fa'ala, in fa'ala, wan fa'ala. Tidak ada yang membaca wa in fa'ala, nggak ada. Ya, jadi ketika kita membaca wan fa'ala, ya, berarti ya si hamzahnya dianggap tidak ada. Secara bunyi walaupun secara tulisan tetap ada. Itulah hamzah wasol itu seperti itu. Maka dari in fa'ala yang hamzah wasol ini tidak disebut sebagai huruf pertama. Ya. Terus huruf pertamanya mana? Huruf pertamanya itu adalah nun. Cuma ya nunnya mati. Ya, jadi tidak disebut sebagai huruf pertama yang berharokat. Ya, ini nun memang huruf pertama, tapi dia sukun tidak berharokat. Terus yang berharokat pertama kali yang mana? Fa-nya, ya. In fa'ala. Nah, fa-nya itu yang huruf pertama berharokat. Ya. Dan tentu saja munculnya hamzah wasol karena nunnya memang sukun. Asalnya ya kata kerja fi'il madinya asalnya tuh begini, an fa'ala. An fa'ala, an fa'ala, nunnya mati, an fa'ala. Nah, tidak ada ya, an fa'ala zaidun, an fa'ala zaidun, nggak bisa an fa'ala zaidun. Kenapa? Karena sebuah kata tidak mungkin dimulai dengan sesuatu yang sukun. Ini sudah jadi kaidah ya yang disepakati oleh seluruh ulama bahasa. Tidak ada satu kata pun dalam bahasa Arab yang pengucapannya dimulai dengan yang sukun, itu tidak ada. Kalaupun ada, maka ya ini anfala ini sukun. Nah, maka akan disediakan hamzah wasol untuk menjaga supaya awal ucapan itu tidak sukun. Dikasihlah hamzah wasol, dan hamzah wasolnya ada harokatnya kalau sebelumnya kosong. Tapi ketika sebelum hamzah wasol itu ada wa yang artinya dan misalkan, dan wa itu ada harokatnya fathah, maka fungsi dari hamzah wasol ini hilang. Kenapa? Karena hamzah wasol ini fungsinya hanya untuk menjaga awal ucapan supaya tidak sukun. Disediakanlah hamzah wasol ya sebagai ya sandaran pertama supaya tidak sukun. Disediakan hamzah wasol yang berharokat. Dan harokat hukum asal dari hamzah wasol itu adalah kasroh, in fa'ala. Oke, jadi huruf yang pertama dari kata kerjanya itu adalah nun. Cuma nunnya sukun, makanya muncul hamzah wasol karena nunnya sukun. Jadi huruf yang pertama yang berharokat apa dong? Fa, ya, fa-nya di situ ya. Jadi karena huruf yang pertama, kalau dilihat dari penampakan memang, hamzah wasol itu huruf yang pertama. Hamzah wasol huruf yang, kalau contohnya adalah in fa'ala, maka hamzah wasol huruf yang pertama, nun huruf yang kedua, fa huruf yang ketiga. Inilah yang diajarkan kepada murid-murid tahsin, ya enggak? Mereka selalu ya lihat saja huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya fathah, hamzah wasolnya kasroh. Kalau huruf ketiganya kasroh, hamzah wasolnya juga kasroh. Kalau huruf ketiganya dhamma, hamzah wasolnya dhamma. Nah, itu guru tahsin. Ngejelasinnya singkat. Guru sorob lengkap. Agus contohnya guru sorob ya. Gitu. Jadi sebetulnya ya tidak salah dikatakan kalau fa di situ adalah huruf ketiga. Ya, fa di situ adalah huruf ketiga. Enggak salah. Dari segi penampakan memang dia huruf ketiga. Tapi dari segi hakikat dia sebetulnya tuh bukan huruf ketiga tapi huruf kedua. Ya. Nah, ya. Tapi kalau dilihat dari segi harokat, maka fa ini adalah huruf yang pertama. Bingung lo ya. Bingung? Rasain kalau bingung ya. Bagus berarti ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan ini kenapa? Karena ya sorob itu tidak memberikan istilah huruf yang ketiga, enggak. Tidak ada istilah huruf ketiga, enggak. Mereka nyebutnya istilah itu dengan awalu mutaharrikin. Huruf yang pertama kali berharokat. Nun tidak berharokat, tidak disebut sebagai huruf yang pertama kali berharokat. Nun memang huruf pertama tapi tidak berharokat. Nah, huruf yang pertama kali berharokat apa? Setelah nun yaitu fa, in fa'ala. In fa'ala, in kasaro misalkan. In kasaro.
Huruf yang pertama kali berharokat apa? Bukan i, karena hamzah wasol tidak dianggap. Bukan nun, karena nun sukun, tapi kaf. Nah, jadi kaf ya, kaf itu adalah huruf yang pertama kali berharokat. Nun itu adalah huruf asli yang pertama. I ya, huruf yang pertama dari segi penampakan. Jadi baik i ataupun n ataupun kaf, kalau misalkan ada kata kerja in kasaro, baik i ataupun n ataupun k, ini semuanya adalah huruf pertama. Bingung loh ya. Kok bisa tiga-tiganya huruf pertama? Itu kan berjajar. Nah, dari sudut pandang mana dulu melihatnya? Ya, i huruf pertama dari segi penampakan. Kalau dia ada di awal, itu penampakannya i memang huruf pertama. Nun itu memang huruf pertama yang aslinya, cuman dia sukun. K itu baru huruf pertama yang berharokat. Gitu ya. Jadi masing-masing tidak bisa mengatakan gue loh huruf pertama, nggak bisa. Ya kamu memang huruf pertama, coba kasih harokat, kamu hilang gitu ya. I misalkan kalau ada kata kerja in kasaro, I mengklaim saya huruf pertama loh, saya yang pertama loh, gitu kan. Terus coba aja kasih wa, ente hilang tuh ya. Ente nggak bisa mengklaim sebagai huruf pertama ya, kalau ada wa ente hilang dari segi bunyi ya. Kemudian nun mengklaim, kalau begitu saya huruf pertama dong ya, huruf pertama itu berharokat, ente sukun, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi huruf yang pertama yang berharokat yang mana? K. In kasaro, K itu yang huruf pertama yang berharokat gitu ya. Jadi jangan overclaim ya, saya yang pertama loh, saya yang pertama loh. Oh, belum tentu ya, mungkin kamu yang pertama, tapi dari sudut pandang yang lain kamu belum yang pertama gitu maksudnya ya. Nah, contohnya adalah infa'ala, kemudian ifta'ala ya. Ifta'ala huruf yang pertama berharokatnya apa? Bukan f tapi taknya, bukan f tapi taknya, itu huruf yang pertama yang berharokat, dan itu harokatnya fathah ya. Maka karena infa huruf yang pertama kali berharokatnya adalah fathah, maka hamzah wasolnya juga fathah ya. Kalau di dalam ilmu tajwid ya, kalau huruf yang ketiganya fathah yaitu infa, fa-nya fathah, maka hamzah wasolnya kasroh gitu ya. Kalau ini enggak, kalau huruf yang pertama kali berharokatnya adalah fathah, maka hamzah wasolnya adalah kasroh. Infa'ala, ifta'ala, begitu. Berikutnya if'an lala. If'an lala, huruf yang pertama kali berharokatnya ya, atau huruf yang ketiga menurut ilmu tahsinnya adalah a, maka hamzah wasolnya adalah i ya. Kemudian istaf'ala, huruf yang pertama kali berharokatnya adalah ta, istaf'ala, ta ya. Kemudian if'alalla ya, a-nya yang pertama kali berharokat. Kemudian if'au'ala, a-nya yang pertama kali berharokat. Kemudian if'ala ya, a-nya yang pertama kali berharokat. Jadi if-nya itu if itu bukan huruf pertama kali yang berharokat ya. Huruf pertama kalinya berharokat, maka hamzah wasolnya adalah kasroh ya. Kemudian wala ta'tabir harokatil alifati fil awaili, jangan pedulikan harokat alif, maksudnya di situ adalah hamzah wasol ya, karena memang hamzah wasolnya ya dalam bentuk alif yang tegak ya. Jangan pedulikan, jangan anggap harokat alif yang ada di awal-awal. Alif kalau banyak alifat, awal kalau banyak awail ya. Jadi harokat hamzah wasol yang ada di awal itu anggap aja ya. Kenapa? Fa innaha zaidatun, karena si alif atau si hamzah wasol tersebut zaidatun, tambahan, ziyadah aja ya. Tasbutu fil ibtidai, si alif ini tetap ada fil ibtidai, di awal ucapan. Maksudnya tetap ada tuh bukan tulisannya, tapi tetap ada bunyinya. Tasbutu tuh yang dimaksud dengan tasbutu tuh adalah ya, tasbutu sautul alifnya ya, bunyi alifnya itu ada ya. Nah, oke. Bukan apa istilahnya itu. Nah, lihat ya, watas kutu, dan dia jatuh si alif ini. Yang jatuh itu apanya? Bunyinya. Tulisannya ada tapi bunyinya hilang. Watas kutu fid darji, maksudnya adalah fi darjil kalam ya, fi hashwil kalam, maksudnya adalah di tengah ucapan ya.
Jadi si hamzah wasol ini ya, kalau dilihat dari segi bentuk memang tulisan hamzah wasolnya, hamzah wasol ya, kalian menggunakan, kalian kalau tilawah, kalau baca Al-Quran pakai mushaf Timur Tengah atau pakai mushaf lokal Indonesia Raya. Kalau pakai mushaf Timur Tengah, hamzah wasol itu bentuknya di atas hamzah wasol itu ada kayak anak kodok ya, kecebong ya. Nah itu tuh hamzah wasol itu ya. Kalian cek surat Al-Fatihah ya. A dari alhamdu, a dari alhamdu itu lihat di atasnya. Kalau menggunakan cetakan Madinah itu ada tanda hamzah wasol ya enggak? Kalau yang enggak terbiasa itu nyangkanya doma, enggak, itu kayak kecebong ya. Kayak ulet gitu ya. Nah itu katanya ra'su sod, kepala sod dipotong ditaruh di situ. Itu tanda hamzah wasol. Ya. Nah, dia si bentuk alifnya ini, bentuk hamzahnya ini ada ya, baik di awal ucapan ataupun di tengah ucapan tulisan hamzahnya tetap ada. Tapi kalau dari segi bunyi, dari segi harokat, di awal ucapan itu tasbutu ya, harokatnya ada ya, bunyinya ada. Akan tetapi fi darjil kalam, di pertengahan kalimat bunyi hamzahnya hilang ya. Contoh misalkan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Lihat asalnya wa usjud, asalnya usjud iktarib, usjud iktarib ya. Kemudian kemasukan wawu ya, menjadi wasjud, u-nya hilang. Yang hilang apanya? Bunyinya. Tulisan hamzahnya tetap ada untuk ngasih tahu ke pembaca kalau itu adalah kata perintah ya, usjud ya. Tapi bunyinya hilang. Ini yang dimaksud dengan tasbutu fil ibtidai wa tasqutu fid darji. Tetap ada bunyinya ketika di awal ucapan, usjud iktarib ada, watas kutu fid darji, dan si harokatnya hilang ketika di tengah ucapan, wasjud waqtarib, wasjud bukan wa usjud, wasjud waqtarib, yaitu ya. Nah kebanyakan ya, enggak kebanyakan ya, sekarang sudah agak mendingan, tapi suka ada imam yang tidak bisa membaca ya, dia mungkin ingin bacaannya cepat tapi dia tidak bisa membaca ya hamzah wasol ketika ya, di awal ayat ya. Contoh misalkan surat Al-Fatihah ya, bismillah. Kalau kita membaca Al-Fatihahnya dipotong-potong setiap ayat, kita pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, A-nya muncul, A dari alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, itu kan muncul A-nya. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim disambung ya, diwasol, bukan diwakop, tapi diwasol dengan alhamdu, diwasol dengan ar-Rahmanir-Rahim, maka cara membacanya beda ya. Bismillahirrahmanirrahim alham. Nah ini nih masih ada yang seperti ini ya. Imam kalau bacanya seperti ini nggak boleh. Kenapa? A dari alhamdu itu hamzah wasol, dan hamzah wasol itu taskutu fid darji. Jadi A dari alhamdu itu bismillahirrahmanirrahim alham, itu tuh salah banget, nggak boleh ya. Harusnya bagaimana dong? A-nya hilang, walaupun tulisannya ada, tapi harokat A dari alhamdunya nggak boleh dibaca. Jadi dari mi, bismillahirrahmanirrahim, mi, dari mi langsung ke el, Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Harusnya seperti itu. Jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman. Itu tuh salah banget. Enggak boleh. Ya kenapa? Karena hamzah wasol dia. Ada kayak ya kecebong di atasnya ro susod. Begitu juga menyambung bismillahirrahmanirrahim dengan surat Al-Alaq, Iqra bismillah. I dari Iqra itu hamzah wasol. Ya, bismillahirrahmanirrahim berhenti.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berhenti. Khalaqal insana min 'alaq, berhenti. Iqra. Ya kalau seperti ini mah semuanya juga bisa. Tapi kalau disambung semua ya, nah enggak semua orang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Ar-Rahimi Iqra. Nah ini tuh salah. Karena kalau Ar-Rahim disambung dengan Iqra, maka i dari Iqra itu jadi di tengah ucapan. Kalau di tengah ucapan maka i-nya taskutu fid darji, i-nya hilang bunyinya walaupun tulisan i-nya masih ada. Jadi cara bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Nah, loh. Min 'alaqin. Ya, ada huruf jar di situ, jar majrur min 'alaqin. Nah, min 'alaqin di depannya ketemu dengan Iqra. Kalau kalian bacanya aduh pusing ternyata kaidahnya ya. Lah udah makanya jangan sok-sokan diwasol. Potong-potong aja ya. Kalian wakof-wakofin aja. Kan sakin taslam ya enggak sukun-sukunin, maka ente enggak ketahuan bodohnya gitu ya enggak. Jangan coba-coba diharokatin, salah lagi ya. Ya kalau imamnya bukan saya. Kalau imamnya saya kan elah salah, paling digituin ya. Khalaqal insana min 'alaq. Ya di qalqalah, khalaqal insana min 'alaq. Nah, selamat. Iqra. Nah, tapi kalau mau digabung, ini agak susah nih. Kenapa? Karena kalau disambung min 'alaq itu bukan sukun aslinya, karena dia ada harokatnya yaitu kasrotain, jar majrur. Khalaqal insana min 'alaqin. Tin ada bunyi n mati kan? Tin di depannya ketemu dengan Iqra. I-nya hilang, anggap tidak ada. Berarti setelah i kan ada ak, ya enggak? An ketemu dengan ak, ya. Nah, gimana cara nyambungin bunyi an ketemu dengan ak? Gimana cara nyambunginnya? Ada dua yang sukun di sini. Iltiqa usakinaini. Pertemuan dua yang sukun. Pertemuan dua insan yang pendiam gitu ya. Makanya kalau yang satu bawel, yang satu pendiam, ini cocok. Dua-duanya pendiam nggak bisa ya. Pertemuan dua sukun dalam bahasa Arab itu nggak sah gitu ya. Maka alaqin ketemu dengan ak itu nggak bisa. Jadi gimana dong? Sukun yang pertama yaitu an dari bunyi alaqin ya, kasrotain, an itu dikasrohkan ya. Atakhallus min iltiqa'i sakinaini itu biasanya itu keluar dari pertemuan dua sukun itu biasanya itu dengan kasroh. Jadinya yang asalnya qin menjadi qini. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra. Nik ada nik, alaqinik, bukan kinik, bukan, karena nunnya satu. Alaqin iqra gitu ya. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi gitu ya. Bukan akramu alladzi, bukan akramul ladzi. Ya, jadi ngomel-ngomel masalah hamzah wasol ya. Saya ulangi lagi. Wala ta'tabir harakatil alifati fil awaili ya. Jangan pedulikan harokat-harokat alif yang ada di awal-awal. Kenapa? Karena alif-alif tersebut yaitu hamzah wasol zaidatun, tambahan. Nah, si hamzah wasol ini tasbutu fil ibtidai, dia tetap bunyinya, ada bunyinya di awal ucapan. Wa tasqutu fid darji, dan bunyinya hilang atau jatuh di tengah ucapan, di tengah kalimat. Yaitu ya. Bunyinya kalau hamzahnya mah tetap ada. Itu ya. Berikutnya yaitu yang mabni ya lil fa'il, sekarang al mabniyu lil maf'uli. Wal mabniyu lil maf'uli minhu, dan ya fi'il yang mabni lil maf'ul maksudnya adalah fi'il majhul. Ini masih fi'il madi ya. Wa huwal fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu fi'il yang tidak disebutkan ya fa'ilnya yang hakiki. Ya, jadi fa'il di situ maksudnya adalah pelaku dari kata kerja. Ya, bukan sesuatu yang marfu' setelah kata kerja, bukan. Jadi yang dimaksud dengan fa'il di sini adalah memang si pelakunya. Ada kata kerja, ada yang melakukan. Nah, yang melakukan sebuah pekerjaan itulah yang disebut dengan fa'il menurut ilmu nahwu, bukan isim fa'il menurut ilmu shorof. Nanti ada mengenai isim fa'il ya.
Wahwal fi'lu alladzi lam yusamma fa'ilu, itu fi'il yang pelaku yang aslinya tidak disebutkan, ya. Bagaimana? Makana awwaluhu madmuman, yaitu fi'il yang huruf pertamanya didomahkan. Jadi cara membentuk fi'il yang al-mabniyu lil maf'ul atau fi'il majhul ini adalah domahkan huruf yang pertamanya. Ini masih di sulasi mujarrad, ya. Seperti apa? Ya, fa'ala menjadi fu'ila, ya. Nah, oke, menjadi fu'ila, ya. Tadi contoh untuk yang sulasi mujarrodnya, dia ngambil contohnya adalah nasoro fa'ala. Untuk fi'il yang maklum atau al-mabniyu lil fa'ili, ya, dia memang nggak bisa di harokat ain fi'ilnya, nggak bisa kita tebak asal-asalan, ya, harus lihat ke kamus, ya. Huruf pertama dengan huruf ketiga itu pasti fathah, ya, fa'ala, fa dengan la-nya pasti fathah. Tapi huruf keduanya yaitu ain fi'ilnya itu ada yang fathah, kasrah atau dhammah, ada fa'ala, fa'ila, fa'ula gitu kan. Ya. Nasoro, alima, hasuna. Ini enggak boleh dicampur. Nasoro jadi nasiro. Muhammad telah menolong. Nasiro Muhammadun, nggak bakal diakui, ya, oleh orang Arab. Nasiro Muhammadun Zaidan, Muhammad telah menolong Zaid. Tapi kita ngucapinnya nasiro. Tentu saja disalahkan. Kenapa? Karena menolong itu nasoro bukan nasiro. Sama ketika ada orang, ya, asing berkata kepada kita, ya, Muhammad telah, ya, menilung, bukan menolong, menilung, ya, Zaid. Bingung, menilung apaan gitu. Itu loh yang bantu-bantu itu menolong bukan menilung. Ya, jadi beda harokat kalau dalam bahasa Arab itu seperti beda huruf vokal. Menolong, nolong, ya, ganti aja huruf vokalnya, menulung. Ya, kalau bahasa Sunda sih ada tulung, tulung gitu, ya. Bahasa Sunda itu ada tulung, tulung, maksudnya adalah tolong, tolong gitu. Tulungan orang gitu, ya, itu tolong. Nah, kalau bahasa Sunda ada, tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak ada, ya. Nah, makanya harokat itu nggak boleh sembarangan, ya. Nasoro, nah, na-nya pasti fathah, ro-nya pasti fathah, tapi sodnya, ya, nggak bisa ditentukan sendiri. Kalau dari sananya fathah, ya fathah nasoro, jangan diganti menjadi nasiro, jangan diganti menjadi nasuro, ya. Alima, li, jangan menjadi alama, jangan menjadi aluma. Hasuna, su, jangan menjadi hasana, jangan menjadi hasina. Dari sononya seperti itu kita hafal, ya. Nah, itu yang sulasi mujarrad, ya, sulasi mujarrad maklum, ya. Ada 3 bentuk dan kita nggak tahu mana yang bentuk kemana, ya. Kalau misalkan saya memberikan 3 huruf asli, misalkan, ya, misalkan seperti saya memberikan qaf, ain, dal. Qaf, ain, kemudian dal. Huruf pertamanya qaf, huruf keduanya ain, huruf ketiganya dal. Yang bisa kita tentukan sendiri harokatnya adalah huruf pertama dan huruf ketiga, yaitu ko dan da. Ainnya bagaimana? Apakah qa'ada, qa'ida atau qa'uda? Nggak bisa kita tentukan sendiri, lihat ke kamus. Oh, ternyata harokatnya adalah fathah, artinya adalah duduk. Qa'ada, selesai. Jangan ketika sudah tahu, ketika sudah dilihat di kamus ternyata harokatnya adalah qa'ada, pegang baik-baik, ya. Jangan ujug-ujug lupa menjadi qa'ida. Salah, ya, nggak boleh lupa, ya. Gitu. Nah, tapi ketika si sulasi, ya, mujarrad maklum ini dimajhulkan, semuanya menjadi satu pola, yaitu dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Domahkan awalnya dan kasrokan huruf kedua sebelum terakhir. Ada huruf terakhir, ada huruf sebelum huruf terakhir atau huruf kedua terakhir. Jadilah nusiro. Ketika maklum beda. Nasoro, alima. Nasoro dengan alima kan bunyinya beda. Naso, ali, nasoro, alima. Tapi ketika majhul semuanya menjadi sama. Nasoro, nusiro, alima, ulima. Ya, baik dari fa'ala ataupun fa'ila, ketika majhul semuanya menjadi fu'ila. Ya. Capek, minum dulu ah. Bismillah.
jangan kopi, muntah nanti. Contohnya misalkan seperti apa? Seperti fu'ila. Ya, jadi fu'ila ketika maklum ada 3 kemungkinan, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tapi ketika majhul cuman 1 kemungkinannya, yaitu fu'ila semuanya. Kemudian dari fa'lala, ya, huruf pertamanya didomahkan menjadi asalnya fa, menjadi fu. Kemudian huruf kedua terakhirnya, ya, yang asalnya la menjadi li. Jadilah fu'li. Ya, huruf terakhir seluruh fi'il madi huruf terakhirnya pasti fathah. Seluruh, pegang baik-baik. Ya, seluruh fi'il madi huruf terakhirnya pasti fathah. Ya, kalau domir huwa, karena seluruh fi'il madi itu pasti disodorkannya, disebutkannya dalam bentuk domir huwa. Nggak ada misalkan orang mengatakan begini, ya, Mas Manto, fi'il madi dari menulis bahasa Arabnya apa? Mas Manto menulis bahasa Arabnya apa? Ujuk-ujuk Mas Manto mengatakan katabu. Nggak mungkin, domir hum. Pasti Mas Manto akan mengatakan, oh, menulis bahasa Arabnya adalah kataba. Tuh lihat, kataba pasti menyebutkan dalam bentuk domir huwanya. Nggak ada yang Mas Manto kata kerja menolong apa? Nasoru. Nggak ada. Kata kerja memukul apa? Misalkan dorobti. Nggak ada, ya. Pasti semuanya akan menyebutkan dalam bentuk domir huwa, dan seluruh domir huwa fi'il madhi huruf terakhirnya pasti fathah. Ya, belajar sorof kalian jangan jangan meleng, ya. Kedistraksi sedikit buyar kalian, ya. Kalau sudah puyeng, nah itu bukan urusan saya. Itu urusan keimanan masing-masing, ya. Jadi fa'ala menjadi fu'ila, kemudian fa'lala menjadi fu'lila, kemudian af'ala, ya, fa'lala rubai mujarrad, jadi sulasi mujarradnya fa'lala, ya, sulasi mujarradnya fa'ala fu'ila, rubai mujarradnya fa'lala menjadi fu'lila, ya. Kemudian sulasi mazid 1 af'ala, tadi af'ala, sekarang menjadi uf'ila, ya. Kemudian, ya, sulasi mazid 1 fa'ala dimajhulkan menjadi fu'ila, ya. Fa menjadi fu'ala jadi ila, jadi fa'ala fu'ila. Kemudian, ya, fa'ala, ya. Kenapa alif? Karena sebelumnya fathah. Ketika huruf pertamanya adalah doma, maka yang di depannya nggak mungkin fathah, karena doma temannya bukan fathah. Doma itu temannya adalah wawu. Maka yang asalnya fa'ala menjadi fu'ila, fa'ala fu'ila. Ya, misalkan di buku-buku nih, buyi'a. Ini buyi'a itu apa? Dibayat. Ya, karena kalau baya'a yubayi'u artinya adalah membayat. Buyi'a Abu Bakrin As-Siddiqi ba'da wafati Rasulillahi. Abu Bakar As-Siddiq dibayat, ya, setelah wafatnya Rasulullah, gitu, ya. Berikutnya tafa'ala. Nah, lihat, tafa'ala menjadi, ya, tufu'ila, ya. Tafa'ala menjadi tufu'ila. Jadi tafa'ala, ya, menjadi tufu'ila. Ingat-ingat baik-baik, ya. Kemudian tafa'ala ditambahkan alif karena sebelumnya fathah. Ketika sebelumnya domah, alifnya berubah menjadi temannya domah, yaitu wawu. Tafa'ala menjadi tufu'ila, ya. Kemudian tafa'lala menjadi tufu'lila. Ini yang awalnya berharokat, bukan hamzah wasol. Sekarang yang awalnya hamzah wasol. Au makana awwalu mutaharrikin minhu madmuman, atau huruf yang pertama berharokatnya dhammah, maka hamzah wasolnya juga dhammah. Contoh, ya, ifta'ala, ya. Ketika maklum ifta. Kenapa i? Karena huruf ketiganya adalah huruf ketiganya atau huruf yang pertama berharokatnya adalah taknya fathah, ifta.
Kalau huruf yang ketiganya fathah atau awalu mutaharikinnya yang pertama kali berharokatnya adalah fathah, maka hamzah wasolnya kasroh, ita, ifta. Nah, kalau mau dimajhulkan berarti huruf yang pertama kali berharokatnya atau huruf yang ketiganya kalau dihitung dari hamzah wasol itu harus didomahkan. Tu, iftu. Tambahkan hamzah wasolnya apa? Tidak mungkin hamzah wasolnya tetap kasroh, iftu. Iftu dari i ke domah ada penengah itu berat. Supaya ringan diucapkan maka hamzah wasolnya didomahkan juga karena dari domah ke domah itu ringan rasanya. Jadilah uftu daripada iftu berat, lebih ringan diucapkan uftu. Jadilah ifta'ala menjadi uftu'ila, istaf'ala ustuf'ila dan seterusnya. Wa hamzatul wasli tatba'u hadzal madmuma fi dhammi. Tuh dengerin ya. Dan hamzah wasol bersambung. Sudah azan isya ya. Kita sambungkan lagi nanti setelah sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.